Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sesuai yang ada di thumbnail, banjir darah di atas Singgasana Lurah, ditulis oleh Swita Kartika. Untuk teman-teman yang pengen tahu tulisan apa saja yang ditulis oleh Swita Kartika, teman-teman langsung aja lihat di deskripsi ya. Dan sebelum kita masuk ke kisahnya, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini dia salamnya. Wilayah Kumitir, tahun 1992. Malam itu, dikala hujan sedang deras-derasnya mengguyur bumi, 5 orang laki-laki yang kukenal sebagai perwakilan tokoh masyarakat datang bertamu menemui Bapak. Salah seorang di antaranya, Pak Jasuni, sangat kukenal karena cukup rutin hadir berjamaah maghrib di langgar Mbah Dullah. Di balik kerai pintu kamar tengah, aku dan Mas Topan menguping kepayahan sebab suara obrolan mereka tersamarkan gemuruh tirai air di luar sana. Satu-satunya yang berhasil kami dengar kemudian mengemuka menjadi topik diskusi pagi ini di atas meja makan. Bapak mau nyalon jadi lurah? Mas Topan, anak dari Pak D yang ikut keluarga kami sejak masih bayi itu membuka obrolan. Rencananya, sahut Bapak santai, kalau dapat dukungan dari tokoh desa yang lain nanti. Aroma segar sayur asam buatan ibu menyublim dan membaur dengan udara pagi. Namun, kesegaran itu gagal mengatasi kecanggungan yang menjelma di tengah suasana sarapan kali ini. Perkaranya, kami sadar, Bapak bukan tipe orang yang kuasa memimpin. Jangankan tampil di atas panggung, sekedar keluar untuk ronda atau kerja bakti saja seringkali mangkir dan meminta salah satu di antara anak-anaknya untuk pergi mewakili. Bapak sangat pemalu, gemar menjauhi keriuhan desa. Memangnya apa pertimbangan Pak Jasuni semalam sampai keluar gagasan melamar Bapak buat maju jadi kandidat lurah? Yo, mana Bapak tahu, Pan? Begitu santainya tanggapan itu, kami yang amat menuntut penjelasan lebih terpaksa menelan ludah misteri dan kebingungan. Ada sebuah upaya yang tertahan untuk membuat Bapak mempertimbangkan matang-matang permintaan orang-orang semalam. Secara garis besar, aku dan Mas Topan kurang setuju. Ada diskusi tanpa kata antara aku dan kakak angkatku itu, namun tak ada kemufakatan yang menjelma. Saat itulah ibu muncul dari dapur. Lambo yo dipertimbangkan lagi, Pak. Pak Jasuni dan yang lain kan semalam cuma melamar, masih berupaya membujuk saja, bukan menunjuk Bapak buat nyalon beneran. Lega rasanya ibu menyuarakan kecemasan kami tanpa diminta. Bapak menanggapi sambil terus menjalankan ritual sarapannya. Pak Jasuni bukan yang utama, Bu. Beliau sebagaimana 4 orang lainnya itu diminta langsung sama Mbah Manten, lurah kita yang 2 periode lalu, untuk mendukung aku supaya nyalon. Pasalnya sekarang ini cuma ada calon tunggal, Pak Ranto seorang. Lah memangnya kenapa kalau Pak Lurah Ranto nyalon lagi, Pak? Sambarku. Bukan soal itu, Bayu. Secara hukum gak boleh ada calon tunggal, mesti ada tandingannya. Maka dari itu Bapak diminta jadi tandingan Pak Ranto sebagai calon lurah kedua. Aku, ibu, dan Mas Topan saling pandang. Sejauh yang kupahami, sampai detik itu kami masih belum bisa menyetujui persetujuan Bapak menerima lamaran Pak Jasuni dan yang lain. Kendati itu merupakan mandat dari Mbah Manten yang terhormat. Masih ada waktu buat memutuskan, Pak, kata ibu. Dipikir masak-masak lagi ya, Pak. Mas Topan menggeleng-geleng seraya menelan kunyahannya. Intinya dari kami,
kami nggak setuju Bapak nyalon jadi lurah. Bapak tak bereaksi. Pagi itu, kecanggungan di atas meja makan berlanjut hingga sore. Keputusan Bapak melawan pendapat kami bertiga sekarang, dan buahnya ada semacam emosi tak terjelaskan yang nampak pada air mukanya. Dan kemelut itu berlangsung hingga dari ditutup oleh azan maghrib dan lengkingan parau barisan burung gagak malam. Di sisi lain, di sebuah senja di penghujung hari Selasa, sepedaku melaju kencang menerobos semak yang memagari jalan pintas selatan desa, usai seharian memakan pelajaran SMP yang menjemukan. Mendung di langit sudah bersiap memuntahkan isinya. Aku harus segera sampai di rumah sebelum terguyur hujan. Gerakan kemudi sepedaku tangkas berkelit menghindari rumputan tegalan yang di kanan kirinya kini ganti menghampar luas persawahan. Dikala dua roda yang kupacu melintas di atas jembatan bambu, kayuhanku tertahan. Seketika itu juga aku berhenti. Pandanganku tercuri oleh penampakan di atas aliran sungai kecil yang kulintasi. Di ujung sana, di permukaan aliran dangkal yang ternaungi pepohonan cangkring, aku melihat sekelompok orang sedang melakukan suatu aktivitas. Entah apa pastinya. Samar-samar bayangan itu makin tak lazim. Ketika aku picingkan mataku lebih jeli, barulah aku menangkap sosok-sosok itu. Mereka tak lain adalah Pak Lurah Rantau dan beberapa ajudannya. Di antara 4 atau 5 orang di sana, terlihat pula Pak Sanat, menantu Pak Rantau yang secara nepotistik menjabat posisi carik di kursi perangkat desa. Beliau cukup kukenal karena anak perempuannya, Laras, satu kelas denganku, bahkan teman karib. Tanda tanya dan rasa penasaran menjelma. Apa yang mereka lakukan di sungai sore-sore begini? Tubuhku membeku. Jarak yang membentang cukup jauh ini membuat keberadaanku gagal diketahui oleh mereka, dan itu lebih baik adanya. Aku jadi punya kesempatan mengamati dengan leluasa. Di sana, terlindung oleh gelapnya bayangan pepohonan cangkring yang batangnya dipenuhi duri. Kulihat Pak Rantau tengah separuh membelakangiku, membenamkan bagian bawah tubuhnya di aliran sungai yang mengalir pelan. Tubuhnya terbuka tanpa pakaian. Rambutnya yang panjang nampak basah. Sekuyup kumis dan jenggotnya. Setengah tak yakin kulihat bibirnya bergerak. Komat kamit. Entah karena kedinginan atau tengah merapal mantra. Sementara itu, di sekeliling beliau, beberapa orang berdiri saling bergandengan, membentuk lingkaran dengan Pak Lurah Rantau sebagai porosnya. Kedalaman sungai telah menenggelamkan lutut mereka, menyisakan bagian atas badan yang membentuk gestur yang aneh. Pak Sanat berdiri menghadapku tapi kepalanya terus tertunduk, juga sambil berkomat kamit. Cukup lama aku bertahan pada posisi yang sama. Sejurus dengan lamanya pengamatanku akan keanehan ritual orang-orang itu, sampai akhirnya terlintas rasa takut akan ketahuan. Barulah aku beranikan diri untuk bergerak. Secara perlahan, kutuntun sepedaku melintasi sisa jembatan bambu usang ini. Gemercik suara sungai amat kusyukuri, sebab telah menyamarkan derit gesekan anyaman bambu manakala kaki dan roda sepedaku melintas. Sebentar kemudian, usai kembali menapak jalan tanah berumput, kukayuh pedal sepedaku secepatnya menuju rumah. Tepat pada saat itulah hujan turun. Ada sedikit penyesalan saat mendapati sekujur tubuhku kuyup oleh siraman air langit gara-gara cukup lama tertahan di atas jembatan. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku merasa senang. Malam ini ada bahan yang bisa kuceritakan di atas meja makan kepada seluruh anggota keluargaku. Aneh-aneh aja kamu, Bay. Tukas bapak santai seraya mengambil sisa tahu goreng dengan garpunya. Aku mendengus kesal. Makan malamku baru separuh kulahap, tapi mendadak terasa kenyang begitu melihat tanggapan bapak yang seolah meremehkan penuturanku. Buat apa sih Pak aku pakai bohong? Aku lihat sendiri dengan mata kepalaku sendiri. Pak Lurah Rantau sedang melakukan ritual aneh di sungai.
Bapak menjawab sambil mengunyah tanpa menaruh perhatian sedikit pun padaku. Yang gak percaya itu siapa? Bapak kan cuman bilang, "Bay, kamu itu aneh-aneh aja kelakuannya." Mas Topan yang sudah lebih dulu menuntaskan makan ketularan kesal juga akhirnya. "Pak, maksud Bayu kan baik, memperingatkan supaya Bapak sadar seperti apa kelakuan lawan politik Bapak." Anggukanku mantap menyetujui kesimpulan kakakku. Ibu masih menunggu giliran menimpali. Kulihat ia masih sibuk menuntaskan sisa sayur lodehnya. Lawan politik. Bapak terkekeh. "Ya itu kan urusan dia, Pan. Kalau dia berbuat syirik semacam itu, yang dosa ya dia, yang kena karma ya mereka, bukan Bapak. Sederhana toh?" Aku mendengus kesal. Mas Topan terlihat menyerah, menyandarkan punggungnya di kursi kayu. "Maksud Topan sama Bayu," ibu bersuara tiba-tiba, "adalah supaya Bapak berhati-hati sama kubu Pak Ranto. Kalau benar mereka pakai ilmu hitam untuk meraih kemenangannya lagi, berarti Bapak harus waspada." Tidak ada tanggapan dari Bapak. Aku dan Mas Topan memberi acungan jempol pada ibu di bawah meja yang terselimuti taplak kumal. Satu kedipan mata kiri ibu menjadi sahutannya. Aku kan maju dengan jujur, dengan tulus. Lagi pula, aku belum menyepakati permintaan Pak Manten dan Pak Jasuni. Begitu aku bilang iya, mau maju jadi tandingan Pak Rantau tentunya, mereka akan bersedia jadi pelindung dan pendukungku. Ucapan Bapak seakan menjadi penutup perbincangan malam ini. Usai meneguk sisa teh tawar di gelas besarnya, beliau bangkit dan beringisut meninggalkan kami bertiga. Tepat ketika sosoknya nyaris menghilang di balik kerai kelambu pintu, aku kembali bersuara. Intinya, kami tetap berharap Bapak menolak tawaran nyalon jadi lurah. Ia tak menggubrisnya. Suara jangkrik malah mengisi kelenggangan suasana. Sementara itu, isu pencalonan Bapak sebagai lurah desa Kumitir dengan cepat menyebar. Bahkan, beritanya mengemuka di ruang guru sekolahku. Padahal, kalau dipikir-pikir, sekolah menengah pertamaku berjarak cukup jauh dari rumah. Setelah bingung menerka-nerka, ternyata penyebabnya karena Pak Rantau dulunya pernah bekerja sebagai guru di sini. Dulu sekali. Yang mendukung bapakmu siapa, Bay? Pak Manten? Celetuk Pak Sarwani, guru biologi kelas 2 kepadaku saat aku mengambil tumpukan lembar jawab ulangan kemarin. Aku menggeleng. "Saya kurang tahu, Pak. Lagi pula, masih belum pasti kok, Pak." "Belum pasti bagaimana, Bay?" "Belum pasti jadi nyalon, Pak. Masih dipertimbangkan." Pak Sarwani terkekeh. "Pasti jadilah, Bay." Kakiku buru-buru menyingkir dari ruangan itu. Enggan sekali aku membahas perkara yang tengah kupertentangkan. Yang kucari sekarang adalah relung-relung kemungkinan untuk menggagalkan keputusan Bapak sesegera mungkin. Terasa sekali, semakin hari kebulatan tekad Bapak kian terbentuk. Tiba-tiba ketika isi kepala dan hatiku teraduk jadi satu, langkahku terhadang seseorang di kelokan lorong. Sontak aku terlonjak mundur. Tak ayal, tumpukan kertas teman-teman sekelas pun berserakan. Sosok yang menghadangku tergopoh, membantuku memunguti kertas-kertas itu seraya meminta maaf. "Aduh, maaf, Bay," tekas suara itu. Begitu mendongak, Laras balas menatapku resah. "Walah, kamu Toras, tukasku. Kirain siapa?" "Ini, Bay." Ia menyerahkan sisa tumpukan kertas padaku, sembari berusaha berdiri. Kami berhadapan di kelokan lorong sekolah yang sepi. "Ngapain di sini?" tanyaku heran. Ia menggeleng gelisah. "Bay, kamu harus bilang ke bapakmu, jangan nyalon lurah." Mendengar ucapan itu dari mulutnya, alisku terpilin beradu. Hatiku segera dipenuhi tanda tanya. Ayah Laras, Pak Sanat, adalah menantu Pak Rantau. Dengan kata lain,
Di luar kemungkinan perseteruan politik yang akan terjadi, Laras adalah cucu dari calon lawang tanding di perebutan singgasana lurah. Melihat gelagatku yang agaknya dipenuhi kecurigaan, dia buru-buru mengoreksi ucapannya. Aku ngomong gini bukan soal apa-apa, Bay. Tapi kamu perlu tahu, Simbah itu orangnya klinik. Aku khawatir kalau bapakmu nyalon lurah, dia akan kena guna-guna. Refleks. Aku menempelkan telunjuk pada mulutku memohon secara gestural agar Laras memelankan suaranya. Dia pun refleks membekap mulutnya. Sosok Simbah dalam ucapannya barusan tak lain adalah Pak Rantau, lurah yang saat ini masih menjabat dan berkehendak memperpanjang masa jabatannya. Bapakku belum tentu nyalon kok, kamu ndak usah risau. Kupelankan suaraku hingga mendekati desisan. Tapi alih-alih menjawab, Laras menggeleng-geleng. Bapakmu itu udah nyalon, Bay. Kemarin sore itu bapakmu datang ke rumah Pak Manten dan menandatangani surat pencalonan dirinya. Aku tercekat. Ngarang kamu tahu dari mana, Ras? Dari keluargaku, Bay. Aku menguping. Bapakku dan beberapa orang di rumah ramai membahas cerita itu, kalau bapakmu sudah memutuskan untuk ikut kontes pencalonan lurah. Mataku memanas mendengar penjelasan Laras. Satu bukti telah terukir bahwa bapak menyembunyikan kenyataan ini dari keluarganya. Berbohong kepadaku, berbohong kepada ibu, dan berbohong kepada Mas Topan. Jelas ini mengejutkan, dalam konotasi yang buruk tentunya. Kata-kata Larasku pegang erat. Malam itu, saat bapak tengah pergi bersama beberapa orang dari kubu bentukan Mbah Manten, aku mengabarkan apa yang kudengar dari Laras. Usai berita itu kuestafetkan, ibu terlihat cemas, seolah hendak menangis. Siapa yang nyana bapak bisa sampai berbuat semacam ini? Kejujuran dan keterbukaan, dua perkara yang selama ini terjunjung luhur di altar kecil keluargaku, sepertinya baru saja kehilangan kesakralannya. Ironisnya, bapak sendiri yang melanggarnya. Ia sudah berbohong jika rencana pencalonan dirinya masih berupa usulan dan masih punya peluang ditolak. Mendengar penjelasan Laras, ditambah perubahan gelagat bapak di rumah, disusul peristiwa perginya bapak bersama orang-orang bawahan Mbah Manten, jelas menajamkan bukti kebenaran bahwa bapak memutuskan maju sebagai calon lurah desa Kemit, kendati dengan mengibuli kehendak kami bertiga. Satu bait pernyataan semu yang termufakati secara tidak langsung kini terungkap, bahwa ambisi bapak maju mengejar jabatan murni lahir dari palung hasratnya sendiri. Dan dengan kenyataan bahwa ia sudah berupaya mengelabui keluarganya, hal itu sama sekali bukan perkara baik. Sementara itu di sisi lain, gerimis tipis turun sore itu. Di balik payung berlogo bank daerah yang banyak lubang di sana-sini, ibu terlihat memaksakan kesibukan membenahi tumpukan kayu bakar di sebelah kandang ayam. Dalam pengamatanku dari balik pintu kayu yang sedang separuh terbuka, upaya ibu terlihat mengada-ada. Ayam-ayam piaraan kami saling bersahutan resah tiap kali tangan ibu rusuh melempar-lemparkan kayu kering, tapi sepiawai apapun ia menyamarkan, perasaan gundahnya tetap kentara. Ibu jelas sedang kesal. Bagaimana tidak, bapak telah mengkhianati kepercayaannya. Usai ku beritahu kalau bapak telah mendaftarkan diri sebagai calon lurah, mukanya memerah karena marah, hitamnya naik. Ada secuil perasaan bersalah telah memberitahukan hal itu, tapi cepat atau lambat toh akan ketahuan juga. Kalau sampai terlambat ku beritahu, sepertinya amarah ibu bisa lebih menjadi-jadi. Bu, ayamnya mau diantar ke rumah Mas Jalal sekarang? Tanyaku basa-basi. Ibu menjawab dengan kebisuan dari balik punggungnya. Aku buru-buru mengimbuhkan celotehan untuk mencairkan suasana. Besok kan hari Sabtu,
Aku mesti masuk lebih pagi, soalnya piket. Takutnya ndak sempet kalau mesti mampir-mampir, Bu. Desau angin menjawab ocehanku kali ini. Sesaat setelah aku mulai merasa bahwa lebih baik meninggalkan ibu sendirian, beliau menangis terseduh. Perubahan emosi itu menahanku untuk bergerak. Dan akhirnya ibu mengeluarkan suara. Apa ini semua masih belum cukup? Aku mengernyit, mencerna celetukan berpadu isakan itu, tak berani menjawab. Ibu kini berbalik memandangiku. Usaha jual ayam ini, apa masih kurang buat bapakmu? Sampai-sampai harus menggadaikan kepercayaan kita demi duduk di singgasana lurah itu. Jantungku tersentak terhempas teriakan ibu. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menyaksikan sikap yang begitu berbeda dari karakternya. Sikap yang sama sekali tak pernah kuduga akan mengemuka pada momen-momen seperti ini. Sejak itu, sayup angin gerimis menghanyutkan banyak hal dari rumah ini. Kepercayaan, kesatupaduan, dan mungkin saja keharmonisan. Prasangka itu perlahan kututup dengan doa dan harapan. Semoga semua akan baik-baik saja. Di tempat lain, sepeda yang kukayuh terhenti seketika di atas jembatan bambu yang reot itu. Aku berdiri terpagut. Tanganku mencengkram erat stang besi sepeda jengki yang baru saja kencang kupacu. Sebongkah hawa ganjil mendera. Perlahan, kedua mataku memicing, memandangi sesuatu yang tak lazim di ujung jembatan. Nampaklah di sana, seekor ayam terikat kakinya terbaring lesu. Angin persawahan berhembus, menggigilkan tubuhku yang kuyup membasah oleh keringat sisa bersekolah seharian tadi. Kian menyiarkan keganjilan yang ada. Ayam itu tergeletak begitu saja di atas tanah, tanpa bergerak. Lalu didorong rasa takut dan penasaran, kutuntun sepedaku seiring langkahku mendekat. Kurang dari 1 meter, aku pun larut dalam pengamatan. Kedua kaki ayam cemani itu terikat oleh kulit bambu yang terpilin. Sinar jingga memapar bulunya yang serba hitam, memperlihatkan sebelah matanya yang kosong balas memandangiku. Sengatan misteri menusuk tengkukku. Merasakan ketidakwajaran itu, pandanganku teredar ke sekeliling. Terdorong oleh intuisi, aku refleks menengok ke sisi kanan, ke titik gelap di atas aliran sungai kecil yang gelap terlindung barisan pohon cangkringan. Namun, tak ada siapapun di sana. Di titik yang beberapa hari lalu kujumpai rombongan Pak Lurah Rantau, entah mengapa, aku merasa keanehan ini seperti berhubungan. Aku pun bergidik. Tanpa berpikir lama lagi, aku bergerak maju menuntun sepedaku, menghindari ayam yang terikat itu dengan hati-hati. Begitu jarakku terpaut cukup jauh, sepeda ini kembali kupacu sekuat tenaga. Sebelum keanehan itu sanggup menggapai, mulai ada yang tidak beres, batinku. Kurang dari 10 meter di depan rumahku, laju sepedaku kembali memelan sebelum akhirnya berhenti sepenuhnya. Sekonyong-konyong telingaku menajam. Samar terhanyut angin senja, terdengarlah teriakan-teriakan yang bersautan dari dalam rumah. Bapak dan ibu berkelahi? Tidak salah lagi, segenap keberanianku kerahkan. Ada keengganan yang sebetulnya menahanku untuk masuk dan terlibat dalam gelanggang maut itu, tapi rasa penasaran menyemangatiku untuk nekat menguping. Dengan setengah berjongkok, aku maju bergerak memutar ke sisi kanan rumah, menuju ke semak bunga sepatu yang tumbuh sampai setinggi jendela rumah. Pendengaranku kini menajam. Ya, ini sama saja Bapak nggak nganggap kami sebagai anggota keluarga, teriak ibu lantang. Kalau semua hal mesti minta persetujuan, mau sampai kapan kita begini? Balas Bapak tegas. Ibu jangan memandang keputusan ini sebagai urusan keluarga semata. Cobalah lihat lebih luas, lebih jauh. Ini urusan desa, bukan urusan keluarga kita saja, Bu.
Ada jeda sesaat sebelum akhirnya suara Ibu Lili terdengar. Bapak sadar tidak? Keluarga kecil kita juga bagian dari desa ini, Pak. Kalau keluarga sendiri saja Bapak hianati, apalagi kalau Bapak nanti memimpin desa ini. Tajam sekali. Kalimat itu bahkan bagiku yang sama sekali bukan sasarannya tetap terdengar menusuk. Ayah tak terdengar memberikan sahutan. Aku menunggu lama. Tiba-tiba dalam keheningan itu terdengarlah suara Mas Topan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sahut bapak dan ibu nyaris bersamaan. Wah, Mas Topan ngaco aja nih. Apa itu, Pan? Tanya ibu heran. Aku masih tertahan di posisiku di balik semak ini, mendengarkan seksama. Tanpa mengetahui situasi yang terjadi sebelumnya, Mas Topan menyahut santai. Tadi tergeletak di dekat jembatan belakang sana, Bu. Nggak tahu punya siapa. Hah? Jantungku berdegup seketika. Kasihan sekali. Lepas dulu ikatannya sini, sahut bapak. Aku segera melompat dari persembunyianku. Ketika berdiri, batok kepalaku menghantam jendela dengan keras. Duar! Semua orang di dalam rumah terkaget. Begitu pula aku. Jangan dipegang! Seruku dari balik jendela. Ngapain kamu di situ, Bay? Tanya Mas Topan heran. Aku tak menanggapi. Kakiku berlari kencang memutar halaman dan masuk ke dalam rumah sambil terengah. Lepasin, Pak. Bu, lepasin ayam cemani itu. Bapak menjawab sambil tetap mengabaikanku. Ya ini, lagi dilepasin ikatan bambunya, Bay. Di sebelah Mas Topan berdiri. Ibu memandangiku kebingungan sambil memegangi sisa badan ayam hitam itu. Kamu kok kayak orang kesetanan aja sih, Bay? Mandi sana. Mulutku kaku, menganga. Terlambat. Waktu pun berlalu. Malam itu, hening mengepung, menciptakan kelengkapan yang meremangkan bulu badan. Dinginnya cuaca seperti tak sedingin biasanya. Mungkin karena hujan begitu deras turun di luar sana. Aku terjaga, menggigil dalam ringgukan tanpa selimut. Saat ku balik badan, tak ada Mas Topan di sebelahku. Pipis barangkali. Detak jarum jam di ruang keluarga menyusup menggema di dalam alunan simfoni suara hujan. Pada saat itulah, gendang telingaku teralihkan oleh suara yang amat ganjil. Aku tak bisa menjelaskannya, tapi suara itu terdengar amat mengganggu. Tubuhku terduduk siaga. Dengan keremangan sisa cahaya, kedua pupilku menajam, mendorong tubuhku bergerak keluar kamar dengan berjalan tertatih. Makin dekat ke belakang, suara ganjil itu makin jelas terdengar. Keringat dingin membanjiri tubuhku. Deru angin yang dipadu gemuruh hujan tak kuasa membentung desiran. Darah panas dalam saluran pembuluh. Jantungku mulai bertalu-talu. Tepat ketika langkahku sampai di dapur, aku terkaget nyaris terjengkang. Dalam naungan gelapnya bilik, ibu nampak berdiri di sana, membelakangiku berbalut daster putihnya. Entah sedang apa dia. Ibu lagi ngapain? Aku terlonjak ke belakang. Suara itu bersumber dari ibu. Didorong rasa penasaran, aku melangkah maju. Ku sentuh punggungnya dengan tangan gemetaran. Bu, ibu ngapain gelap-gelap di sini? Kalimatku sontak terpotong melihat ibu tengah menggigit piring dengan mulut bersimbah darah. Ibu, apa-apaan ini, Bu? Sekuat tenaga kedua tanganku menyahut piring kaca dari genggamannya. Ujung lancip bagian piring yang pecah itu sepertinya tak sengaja menyayat kulit mulutnya. Ibu meringis kesakitan. Maafin Bayu, Bu. Maaf, gak sengaja, Bu. Kuraih pelan piring yang retak sebagian pinggirannya itu, lalu kutaruh di atas meja makan. Ibu memandangiku kebingungan. Darah di mulutnya menetes bersama lendir air liurnya yang keruh. Bayu, suaranya nyaris mendekati rintihan. Ibu ngapain di sini?
Tanyaku masih penuh dengan hujaman rasa ngeri. Ngapain ibu gigit-gigit piring? Wajah ibu makin linglung. Naluri telah membimbing tanganku meraih kain lap di samping lemari dapur lalu membekapkannya ke mulut ibu. Aliran darahnya kini tersumpal. Ada yang tidak beres. Ayo bu, sini, masuk ke kamar dulu. Ketika menyentuh permukaan kulit tangannya, terasa sekali tubuhnya gemetar hebat. Langkahku melaju sepelan mungkin mengiringi langkahnya. Lalu, tepat ketika hendak kuraih gagang pintu kamar, terdengarlah suara kekahan tawa. Aku kembali siaga. Dari tempat kami berdua berdiri, aku melihat pintu kamar mandi sedikit terbuka. Cahaya terang memancar di sana. Sebelum sempat menganalisa lagi-lagi telingaku mendengar tawa itu. Tak hanya tawa saja kali ini. Ada semacam suara tampar menampar menggema dari dalam sana. Darahku berdesir hebat. Jantungku kian bertalu-talu. Ibu kutinggalkan begitu saja berdiri di sana, lalu beringisut menuju ke sumber suara aneh di dalam kamar mandi. Begitu pintu itu kutendang terbuka, mataku membelalak lebar. Di pojok bilik lembab itu, Mas Topan nampak berdiri tanpa busana membelakangiku. Bagian depan tubuhnya menghadap ke sudut dinding yang berlumut. Dari yang tertangkap oleh indera pendengaranku, ia sedang tertawa terkekeh. Sekali waktu, kedua tangannya yang terbebas menampar-nampar pipinya sendiri. Tiap kali tamparan itu menggema di relung ruang bertemaramkan pendar bohlam kuning itu, kekahan tawanya menjadi-jadi. Tanpa sadar, kedua tanganku membekap mulut. Secara hati-hati, kubawa kakiku melangkah masuk, menginjak lantai yang basah dan dingin. Mas, suaraku terdengar bergetar. Mas Topan, kenapa nggak pakai baju? Ia tak menanggapi. Tawanya terhenti, tergantikan suara tamparan yang senantiasa menggema memilukan. Khawatir dengan kondisinya, kuberanikan tubuhku mendekat maju. Tangan kananku gemetaran meraih pundaknya, menariknya hingga berbalik menentangku. Aku terkesiap. Wajah Mas Topan lebam. Kedua pipinya memar seperti usai dihajar orang sekampung. Sedang dari hidungnya mengalir darah merah pekat yang menetes-netes ke dadanya yang telanjang. Mataku bergerak mengikuti aliran darah itu. Begitu sampai di bagian bawah, aku nyaris memekik. Dari kemaluan kakakku, menetes darah bercampur nanah yang mengental. Semula aku meyakini kalau darah itu masih menyambung dari aliran darah hidungnya, tapi segera ku tepiskan. Darah yang keluar bersama nanah itu memang mengucur dari lubang kemaluannya. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Belum juga usai deraan mistik itu, telingaku kembali mendengar suara-suara aneh yang lain dari sebelumnya. Dari balik ventilasi kamar mandi yang tembus ke halaman belakang, deru hujan disusupi suara-suara panik ayam piaraan kami. Entah ada dorongan apa, kakiku segera bergerak keluar, meninggalkan Mas Topan sendirian di kamar mandi. Keanehan pertama menyambutku. Pintu belakang telah terbuka. Air hujan disapu angin masuk, membanjiri bagian dalam rumah. Tanpa banyak berpikir, kuraih gagang pintu itu lalu sekuat tenaga menutupnya. Tepat ketika papan kayu itu hendak terkatup, mataku menangkap sosok ganjil di luar sana. Mataku seketika memicing, mengantisipasi kegelapan yang kabur oleh guyuran air hujan. Di ujung pengamatan itu, aku nyaris berteriak. Aku melihat Bapak tengah berlutut menggerogoti ayam cemani hitam yang digenggamnya sore tadi. Mengoyaknya dengan mulut. Kedua mata Bapak memutih. Wajahnya bersimbah darah ayam itu. Sedang pada giginya terjepitlah burayan usus yang merah pekat bercampur lendir. Dalam siraman deras hujan di tengah malam itu, Bapak tiba-tiba tertawa. Tertawa begitu parau dan mengerikan. Astagfirullahaladzim.
Wilayah Kumitir tahun 1992. Kokok ayam jantan berkumandang dari salah satu bilik kandang bambu rakitan bapak. Keras sekali. Belum genap pekatnya malam memupus, belum juga sirna lapisan tipis kabut menggelayut. Tapi kecamuk emosi dan porak-porandanya nalar tiada henti mengepung hati kami berempat. Aku, bapak, ibu, dan Mas Topan duduk saling berdekatan di ruang tamu. Tak ada yang berani bersuara kala itu. Ada semacam suntikan kengerian yang melanda kami berempat, menyisakan tubuh yang sakit dan gemetar tanpa diberitahu kebenaran di balik peristiwa mengerikan yang baru saja kami alami. Kedua tangan ibu membekap mulutnya sendiri dengan kain selendang batik celup yang kini mengelap sebagian oleh aliran darah dari sayatan di bibirnya. Beberapa saat lalu, ia tersadar olehku usai menggigiti piring dengan telanjang mulut di dapur. Tubuh kurus Mas Topan nampak gemetar hebat di balik selimut putih bergaris abu, yang kini juga terkena rembesan darah merah. Dari lubang hidung juga kemaluannya. Tatap matanya kosong, mulutnya menganga kecil dihujani rasa sakit dan kebingungan. Bapak mendaratkan pantatnya di lantai, memegangi paha ibu dikala embusan nafasnya belum memelan. Bau amis darah bercampur nanah menguar di ruang tamu itu. Tertahan tak mau pergi sejurus dengan ketidakmengertian kami akan peristiwa yang baru saja terjadi. Ada apa ini sebetulnya? Apa yang terjadi pada bapak, ibu, dan Mas Topan? Nanti bapak akan temui Pak Jasuni, kata bapak tiba-tiba dengan suara bergetar. Akan bapak sampaikan apa yang baru kita alami. Tiada yang menanggapi. Hanya aku seorang yang berani memandangi bapak. Dari ekor matanya, ia melirikku sembari meneruskan kalimatnya yang seperti terpotong. Kita telah diguna-guna. Minggu pagi biasanya jadi jadwal rutin ibu merawat anggrek-anggreknya di halaman depan. Di saat yang sama, aku dan Mas Topan akan bermain badminton di dekat jemuran di saat bapak sibuk merawat ayam beserta kandangnya di belakang. Tapi tidak pagi ini. Tidak. Setelah apa yang melanda kami semalam, segala rutinitas kami pun sirna. Usai adzan subuh, bapak sudah bergegas ke rumah Pak Jasuni, menceritakan segala yang berhasil ia ingat, diimbuhkan dengan pengakuanku yang telah menyaksikan keseluruhan kejadian dari sudut pandang orang ketiga. Sebagai kepala kelompok pengusung bapak di konstansi pemilihan lurah kali ini, Pak Jasuni wajib mengetahui segalanya. Aku tak menyertai bapak ke pertemuan itu karena harus menemani ibu dan Mas Topan berobat ke rumah Pak Mantri. Kami bertiga berangkat pagi-pagi benar, menghindari kecurigaan orang-orang sebelum semesta desa memulai aktivitasnya. Sejujurnya, ini hanya soal waktu, cepat atau lambat. Peristiwa mistis yang menimpa kami pasti akan menyebar juga. Sesuai dugaan, dunia medis gagal menemukan penyakit yang bersarang di tubuh Mas Topan. Sesuatu yang membuat kemaluannya mengeluarkan darah. Pak Mantri hanya membekali ibu antibiotik untuk kesembuhan kakak angkatku. Sedang untuk luka di bibir ibu sendiri sudah lebih dulu diobati. Sore itu ketika aku hendak bergegas berangkat mengaji ke Langgar Mbah Dullah, Pak Jasuni dan beberapa orang pendukung bapak datang bertamu. Aku tertahan di dalam kamar bersama Mas Topan yang masih terbaring, lemah di atas kasur. Samar ku dengar pergumulan emosi dan jajak pendapat saling bersahutan di antara mereka. Kita harus balas, seru seseorang. Harus. Sabar Pak Salim, jangan terbawa emosi. Agenda kita kesini kan untuk mematangkan strategi pemenangan Pak Hakim. Ingat pesan Mbah Manten, sahut seseorang yang lain. Lah ini juga bagian dari strategi pemenangan Pak Hakim, Pak. Tangki suara yang lain lagi.
Masa kita mau diam saja diserang pakai ilmu hitam sama regu padi? Pak Jasuni angkat suara. Pak Rus benar. Kubu Kentang ndak boleh tinggal diam. Kita akan membalas tentunya, namun kita juga harus berpikir dengan kepala dingin. Yang paling kita utamakan saat ini adalah keselamatan Pak Hakim sekeluarga dulu. Kubu padi, kubu kentang. Aku baru sadar. Di desa ini setiap calon lurah diwakilkan oleh simbol gambar tertentu. Biasanya mereka memilih produk hasil bumi sebagai simbol masing-masing kandidat. Ternyata Bapak diwakili gambar kentang, sedang Pak Rantau diwakili gambar padi. Saya mohon Bapak-bapak sekalian untuk menjaga keselamatan kami sekeluarga. Mereka tidak bersalah. Tidak ada sangkut pautnya dengan pencalonan saya. Saya tidak mau anak-anak dan istri saya kena serangan ilmu hitam begini. Suara Bapak terdengar bergetar. Dari lemahnya nada suara itu aku berharap akan timbul niatan beliau untuk mundur. Kendati itu sulit sekali sekarang. Yang aku dengar, kalau sampai Bapak mundur, harus ada sejumlah biaya untuk dibayarkan sebagai denda. Salah-salah Bapak bahkan bisa dipenjara. Tapi dengan situasi yang terjadi saat ini, pilih yang manapun terlihat sama-sama beresiko. Di sisi lain, malam itu, usai sembahyang Isya, aku merapat mendekati Mbah Dullah. Santri-santri lain sudah pulang. Aku bersyukur berita disantetnya Bapak dan yang lain belum menyebar. Mbah Dullah harus tahu dari mulut pertama, aku. Astagfirullah. Mbah Dullah menggeleng-geleng gelisah sembari mengelus jenggotnya usai kuceritakan apa yang menimpa keluargaku semalam. Lalu bagaimana kondisi terakhir ibu dan bapakmu sekarang, yuk? Topan? Tanya beliau. Kami duduk berhadapan di serambi langgar yang suram. Alhamdulillah, baik mbah. Mungkin, jawabku ragu. Yang pasti secara mental kami sangat-sangat terpuruk, mbah. Saya takut sekali. Kira-kira apakah Mbah Yai bisa membantu? Aku hanya manusia, yuk. Kamu juga. Hanya Allah Ta'ala yang maha perkasa. Kalau begitu tolong saya diijazahi kalimah thayyibah, Mbah Yai. Saya akan bacakan untuk menangkal ilmu hitam dari kubu padi. Aku meminta dengan cemas. Mbah Dullah mengangguk-angguk. Bacakan ayat kursi setiap saat, yuk. Dan yang paling penting, minta ke bapak dan ibu supaya sholat. Aku terpekur. Ini tugas yang sulit. Di keluargaku, bisa dibilang cuma aku saja yang benar-benar mengamalkan ibadah agama. Bapak dan ibu sangat jarang bersembahyang. Bahkan boleh dibilang tidak pernah. Mas Topan pun hanya ke masjid besar setiap Jumatan. Satu-satunya alasanku mengaji ke langgar Mbah Dullah karena banyak teman sepermainanku yang juga mengaji di sini. Dalam perjalanan pulang itu aku berpikir, mungkin alasan mengapa aku bisa selamat juga karena perlindungan dan petunjuk dari atas. Di sisa malam itu, ada rasa syukur dan cemas yang saling bertarung. Di tempat lain, Laras mendekatiku saat aku baru saja berjalan keluar dari kantin. Bapak ibumu sudah baikan, Pai? Aku tak menjawab. Merasa ada yang salah dari sikapku, Laras terus mengejar. Pai, kamu marah ya sama aku? Aku lagi-lagi tak menjawab. Jujur, tentu saja aku kesal dan marah. Bagaimana tidak? Kakeknya telah menyantet keluargaku. Ia cucu dari orang yang melukai bapak, ibu, dan Mas Topan. Langkahku kupercepat hingga bertemu dengan kerumunan. Di belakang kulihat Laras tak meneruskan pengejarannya. Agaknya sikapku ini sudah jelas diterjemahkan oleh nalarnya. Sepatutnya dia sadar diri. Di rumah, belakangan ini komunikasi kami di dalam rumah menyurut. Ibu lebih sering terlihat lesu. Mas Topan yang sudah memberanikan diri keluar kamar juga memilih untuk diam. Di lain sisi,
Rumah yang semula begitu sunyi kini menggaduh seiring bertambahnya jumlah tamu-tamu yang berdatangan dari berbagai penjuru dusun. Ada yang sekadar ingin berkenalan, ada yang membawakan makanan dan hasil bumi, dan ada juga yang lebih mengkhawatirkan, membawa orang pintar dari desa lain untuk memasang sesajen di beberapa titik rumah. Hal yang paling terakhir itulah yang paling mencemaskanku. Beberapa hari terakhir, karena takut diserang oleh kubu padi, Ibu dan Mas Topan nampak ikut-ikutan menjalankan ritual aneh yang disarankan dan dipandu oleh seorang tokoh masyarakat desa pendukung Bapak. Sedangkan Bapak jauh lebih buruk lagi. Di beberapa waktu, alih-alih beribadah dan mendekatkan diri pada Allah, justru turut menjalankan ritual hitam. Pernah tak sengaja kulihat saat aku pulang dari mengaji, Bapak tengah berjalan berselimutkan kain sarung merah di tepi persawahan timur desa. Saat kuintai, ia bersama sekelompok pendukung tengah bermandi air sumur di tengah sawah, lalu beramai-ramai memakan kelopak bunga. Padahal di antara mereka ada Mbah Manten, lurah terdahulu yang ku ketahui sudah bergelar haji. Kepalaku penat, hatiku pun resah. Aku sangat-sangat tidak menyukai hal ini. Ini, minum Bay, insya Allah kamu akan terlindungi, kata Bapak seraya menyerahkan segelas air berwarna keruh. Kami sedang makan malam kala itu. Paduan kata insya Allah dan suguhan itu sungguh ironis buatku. Jangan lupa baca basmalah 3 kali, imbuhnya. Aku menggeleng. Kenapa? Tanya Bapak heran. Ini syirik Pak, tandasku tegas. Lagi pula bukankah Bapak sudah bayu kasih ijazah kalimat thayyibah dari Mbah Dullah? Kenapa malah pakai cara yang macam-macam begini? Bapak menggeleng-geleng. Bay, cuma baca surat Yasin begitu mana mempan. Ilmu hitam Pak Ranto terlalu kuat. Kamu juga bisa kena lama-lama. Ayat kursi Pak, bukan Yasin. Aku mengoreksi dengan kesal. Jelas sekali Bapak tak mengimani ijazah dari Mbah Dullah. Sama saja Bay, intinya sulit melawan hal-hal begitu dengan agama. Ilmu hitam dibalas dengan ilmu hitam, hardik Bapak kesal. Hatiku tersentak, sungguh jauh dari karakter Bapak yang selama ini ku kenal. Pada detik itu, didorong oleh kekecewaanku, mataku jadi gagal mengenali siapa sejatinya lelaki ambisius yang dulunya pemalu ini. Di lain sisi aku pun mulai kehilangan sosok Ibu dan Mas Topan, 2 orang yang sebelumnya satu suara denganku, kini berubah 180 derajat. Pendapat-pendapat penuh pertentangan akan pencalonan Bapak sebagai lurah Kumitir kini tinggal kenangan. Entah karena pengaruh ilmu hitam dari kubu sebelah atau justru karena pengaruh ilmu hitam dari kubu sendiri, sehingga Ibu dan Mas Topan jadi tak kalah klinik. Bedanya, mereka berdua tak sampai hati memaksaku menuruti pendapat mereka. Seminggu kemudian, ada perubahan besar pada suasana desaku. Pada gerbang gapura desa, tembok-tembok rumah penduduk, dan juga beberapa batang pohon, kulihat kertas-kertas buram bergambar padi dan kentang ditempel bersandingan. Pada masing-masing gambar tertera tanggal pemilihan kepala desa yang lebih dikenal dengan pemilu lurah, yang akan dilangsungkan kurang dari 2 minggu ke depan. Di saat yang sama, aku makin tak merasa betah di rumah. Kabar mengenai perang santet antar 2 kubu makin gencar tersiar. Meskipun nyatanya boleh dibilang kalau kubu Bapak tidak pernah melancarkan serangan balasan, keluargaku lebih sibuk mempertahankan diri. Namun, dari segala peristiwa ganjil yang terus saja terjadi di rumahku, sepertinya pertahanan Bapak dan Ibu juga Mas Topan tak cukup memadai. Nyaris setiap malam, Ibu sering kedapatan berjalan dalam tidur. Pernah sekali ia nyaris menabrak lemari dapur malam-malam. Bahkan pada saat di dapur masih ada beberapa ibu-ibu yang memasak hidangan untuk para tamu. Mendengar cerita itu, aku malu dan resah sekaligus. Di situasi lain, Mas Topan sering juga terjaga di tengah malam sambil menangis karena mimpi buruk.
ia selalu bercerita hal yang sama, bahwa di dalam tidurnya, ia kedatangan nenek-nenek yang kepalanya terbalik, memasuki kamar kami dan mencongkel kedua matanya dengan gunting. Jelas itu cuma mimpi, sebab ketika peristiwa itu terjadi, aku sedang sholat malam di samping kasurnya. Makin mendekati hari pencoblosan, kegelisahanku makin menjadi-jadi. Sekali waktu kulihat bapak bersama kawanan Pak Jasuni mengunjungi rumah-rumah penduduk untuk beramah tamah. Di saat yang sama, situasi di tengah desa sudah terpecah. Kubu kentang dan kubu padi sudah mewakili identitas mereka sekarang. Tak dinyana, dukungan yang mengalir ke kubu bapak cukup besar. Orang-orang yang dulunya mendukung Mbah Manten kini menjadi penyokong suara bapak. Namun di sisi lain, aku justru merasa cemas melihat perebutan suara yang nyaris imbang ini. Membalas kejahatan santet kubu Pak Rantau jelas bukan keputusan bijak. Salah-salah, tuduhan ke arah mereka malah jadi bumerang ke kubu bapak. Bisa dianggap main curang lah, berambisi untuk menang lah, pendatang baru yang serakah lah. Walau harus kuakui, rekaan tuduhan itu ada benarnya juga. Aku ingin semua lekas selesai. Meski terdengar durhaka, aku ingin bapak kalah. Aku ingin semua ini berlalu agar kami bisa kembali seperti sedia kala. Keluarga kecil yang bahagia. Pencoblosan akan dilaksanakan esok hari di lapangan desa Kumitir. Di suatu siang yang terik, aku melintasi tegalan kering selepas seisi sekolah dipulangkan lebih awal. Lalu, ketika berbelok menuju jalan desa, aku berhenti lantaran melihat kerumunan orang petani tengah berkumpul bersama beberapa orang dari kalangan perangkat desa. Di antara mereka, kulihat Pak Rantau duduk di sebuah karung yang kutengarai berisi rumput. Di sebelahnya, menghadap ke kerumunan para petani, berdirilah Pak Sanat, menantu Pak Rantau yang tak lain adalah bapak dari Laras, teman sekolahku. Aku beringsut di balik pohon mahoni besar, menyembunyikan diri bersama sepedaku. Dari titik ini, aku hanya bisa melihat punggung mereka. Pendengaranku kemudian kutajamkan. Sungguh sebuah keberuntungan, sebab angin persawahan berembus ke arah persembunyianku, membawa suara dari arah sana. Supaya para petani padi sejahtera, sudah sepatutnya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian mencoblos gambar padi. Setuju? Teriak Pak Sanat lantang. Setuju! Supaya para petani kaya raya, harga gabah tinggi, coblos gambar padi, sahut para petani kompak. Nah, pas coblosan besok, jangan lupa bawa peralatan nyawa masing-masing. Bawa cangkul, bawa sabit, bawa garu. Pokoknya peralatan nyawa wajib dibawa. Pak Sanat sungguh lihai berorasi. Cara dia dalam mengemas bahasa tanda boleh diacungi jempol. Besok pasti akan terasa seperti pertarungan simbol. Bahkan sebelum pencoblosan terjadi, melihat gelagatnya, ia tak ubahnya Pak Rantau yang penuh ambisi. Di sisi lain, malam itu hujan turun lagi. Tak cuma guyuran air saja, angin kencang pun bertiup riuh. Dari kamarku yang beratap tinggi, nuansa gaduh di luar sana cukup jelas terdengar. Aku terjaga beberapa menit lalu. Saat kulirik jam waker di atas meja samping kasur, mataku memicing, membaca jarum jam yang bertumpukan. Sudah pukul 1 dini hari. 2 jam lalu, aku melihat Pak Jasuni dan yang lain masih nampak berjaga di depan rumah sambil main catur. Namun dengan kondisi cuaca ini, aku rasa mereka tak akan bertahan. Sepertinya ibu-ibu yang sejak maghrib tadi masih sibuk memasak hidangan juga tak terdengar lagi suaranya. Semua sudah pulang sepertinya. Sekonyong-konyong, aku mendengar suara pekikan lantang dari kamar sebelah. Sontak aku terduduk di tepi kasur. Betapa kagetnya saat tak kujumpai Mas Topan di sampingku. Pasti ada yang tidak beres. Langkahku segera kupacu, menembus pekatnya relung rumah, menuju ke sumber suara itu. Kamar ibu dan bapak.
Begitu ku tendang pintu kayu itu, aku kaget bukan main. Di sana, di lantai samping kasur ibu, Mas Topan sedang mencekek leher bapak yang terkapar di lantai. "Jahanam kau nenek setan, berani-beraninya kau ambil mataku!" Mas Topan berteriak membabi buta sambil terus berusaha mencekik bapak dengan tangan kanannya. Sedang tangan sisanya yang terbebas menggenggam gunting berupaya meraih kedua mata bapak yang terpejam. Ketika aku hendak melompat maju, ibu muncul dari balik kolong tempat tidur di sisi seberang. Melompat separuh melayang lalu mendarat dengan kedua lututnya di atas kasur. Di kedua tangannya, aku melihat ibu mencengkeram 2 batang lilin. Ia lalu berteriak pekak. Rupanya suara itu berasal darinya. Ibu kesurupan. Aku merangsek maju ke arah punggung Mas Topan, lalu berusaha meraih gunting di tangannya. "Mas, sadar mas!" Ia mencoba mengikutku dari depan. Refleks, aku menghindar, dan pada kesempatan yang sama, aku mendorong punggungnya hingga terjungkal ke depan. Mas Topan berguling. Kini aku mengangkangi bapak yang terlentang terbatuk-batuk. Di hadapanku, Mas Topan seperti mendesis, memasang kuda-kuda bak macan dengan satu tangannya, masih mencengkeram gunting besi. Di belakangku, di atas kasur, ibu mengekeh serak seperti wajan aluminium yang digesekkan ke as roda sepeda. Dari ekor mataku, kulihat ibu mulai menggigiti lilin di kedua tangannya bergantian. Ada apa ini? Apa yang terjadi dengan mereka? Kini Mas Topan mendesis, lidahnya terjulur sambil tertawa. Kedua matanya memutih. Dari bibirnya yang basah, ia mulai merapal mantra. Seperti itulah mantranya, lap-lap dan sebagainya. Desisan itu kian menjadi-jadi. Kengerian melandaku di bawah remang lampu dan paniknya situasi ini. Mulutku refleks merapal doa. Bait-bait ayat kursi ajaran Baitullah mengucur membasahi bibirku. Sederas hujan berpadu gemuruh guntur yang tiada hentinya menggelegar di gelanggang sabung langit. Kalaulah mau jujur, aku berdoa tanpa mengingat Tuhan. Segala yang kujalani semata karena dorongan rasa takut. Tubuhku membasah oleh keringat, bulu kuduku meremang. Mataku panas mengantisipasi suramnya cahaya dan seramnya peristiwa di depan mataku. Di tengah kematian akal itu, suara bapak merintih di bawah kangkanganku. "Air, siram air, Bay." Seakan ada dorongan magis, aku berbalik ke belakang meraih segelas air di atas samping tempat tidur bapak. Bersamaan dengan melompatnya Mas Topan ke arahku, kusiramkan air segelas itu tepat memapar mukanya. Ia terjengkang jauh ke belakang. Kepalanya membentur daun pintu kamar dengan keras. Seketika itu pula, ibu ambruk di atas kasur. Bapak bersikukuh bangkit dan meraih gunting yang terlepas dari genggaman Mas Topan. Lalu, ketika degupan jantungku mulai mereda, mataku menangkap sesuatu yang amat sangat tak wajar. Di sana, di balik daun pintu kamar bapak, tepat di atas tubuh Mas Topan yang terkapar, seorang nenek tua berdiri memunggungi kami. Sosoknya nyaris menyerupai siluet di bawah temaram-temang ruangan ini. Aku tercekat. Nalarku segera berlomba dengan ingatan. Mendapati perulangan ocehan Mas Topan beberapa hari belakangan menyoal nenek tua berkepala terbalik yang berupaya mencongkel matanya. Jantungku kembali bertalu-talu. Aku dan bapak bergeming membatu. Sejak kapan sosok itu muncul di sana? Siapa dia? Saat isi kepalaku mulai diberondong tanya, pemandangan yang kusaksikan menggugurkan keberanianku. Perlahan tapi pasti, leher nenek-nenek itu berbalik. Tubuhnya masih sekaku patung batu ketika kini kepalanya terbalik 180 derajat yang menghadap kami. Betapa terkejutnya aku melihat kedua matanya tak berbola mata, mengalirkan darah segar dari kedua lubangnya ketika ia menyeringai mengerikan, memperlihatkan giginya yang hitam. Mulutku terjahit rasa takut. Tolong, tolong, batinku menjerit, keras sekali namun tak bersuara.
Di saat bayangan iblis itu mulai bergerak mundur, pintu rumah depan menjeblak keras. Bersamaan dengan itu pula, sosok nenek-nenek itu sirna. Derap langkah menggeruduk masuk, lalu muncul beberapa orang di balik pintu kamar bapak. Di sana, berdirilah Pak Jasuni dan yang lain, basah kuyup megap-megap, bak mengejar maling ayam. "Hampir saja," ucap salah seorang di antara mereka. Dia yang kukenali selama ini sebagai dukun pendukung bapak utusan Mbah Manten. Gerombolan bapak-bapak itu kini bergegas membantu bapak berdiri. Sedang Pak Jasuni mendekatiku sambil mengelus punggung namun tetap mengabaikan tatapanku yang nanar. "Maaf, Pak Hakim, kami gak lihat cahaya apinya karena hujan," ucapnya. Bapak balas menggeleng. "Tolong jangan pulang. Jaga kami. Jaga anak istri saya, Pak," pinta bapak. Dengan suara bergetar aku bertanya pada siapa saja di dalam kamar itu. "Apa itu tadi, Pak?" Lekat, Pak Jasuni menjawab dengan tajam. "Guna-guna yuk." Aku menelan ludah. "Ajian Nyai Genggong itu namanya yuk," imbul. Kumitir 1992. Kesunyian pagi di desa Kumitir pecah oleh suara dengungan pengeras suara dari lapangan depan balai desa. Tak lama kemudian, terdengarlah suara lelaki yang dengan nada seraknya membuntuti. "Tes, 1, 2, 3, dicoba." Bersama dengan datangnya gema suara itu, aktivitas di dalam rumahku segera dimulai. Keriuhan pun terbentuk. Beberapa orang wanita yang tadi berkumpul di dapur belakang nampak merjang air panas yang diperuntukkan untuk mandi bapak di ember besar itu. Kulihat kelopak-kelopak bunga aneka rupa mengapung, merebahkan harum yang memusingkan kepala, sejurus dengan asap yang mengepul. Tak lama kemudian, dalam balutan kain batik yang menutup bagian bawah tubuhnya, bapak dimandikan oleh orang pintar, kawan Pak Jasuni. Aku mengamati keabsurdan itu dari meja dapur. Tiada hentinya mulut ini merapal doa, menyusupkan agar kemusyrikan yang sedang kusaksikan itu tak mendatangkan mara bahaya. Tak lama setelahnya, menyusul ibu, lalu Mas Topan, bergantian membasuh badan mereka dengan air rendaman aneka kembang itu. Sejauh yang ku ketahui, baik ibu maupun Mas Topan sama-sama tak berhasil mengingat peristiwa semalam. Saat mereka berdua mandi bergantian, aku bergegas ke sumur di ujung halaman belakang yang dibagari oleh kandang ayam dan rumah kayu, memandikan tubuhku sendiri sebelum dipaksa mandi air kembang yang sama. Ketika jam di dinding menunjukkan pukul 8, kami berkumpul di ruang tamu dalam kondisi rapi. Pak Jasuni membuka suara. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga Bapak Hakim, dan Bapak mantan Supardi yang saya hormati. Persiapan sudah lengkap. Mari kita song-song kemenangan kubu Kentang. Insya Allah Kentang menang. Kentang menang." Gemuruh suara itu menandai langkah rombongan kami. Aku yang dipaksa berjalan di sebelah Mas Topan, tak berani memandang sekitar. Tepat ketika arus rombongan hendak masuk ke jalan desa, kulihat Pak Jasuni beserta Mbah Manten dan sekelompok orang memisahkan diri dari rombongan, menggandeng tangan bapak menempuh jalur lain tanpa diminta. Pak Rus yang berada di sebelahku mendekatkan wajahnya seraya berbisik, "Bapak harus masuk ke tempat coblosan lewat timur yuk. Jangan khawatir." Aku mendengus. Perkara mistis apa lagi kali ini? Keramaian ternyata sudah menjelma, bahkan sebelum sampai di pintu masuk lapangan balai desa. Jalan menuju ke tempat pemungutan suara dipenuhi kertas-kertas bergambar padi dan kentang saling berkesinambungan. Berpuncak di area pemungutan suara yang mewujud menjadi bendera dan spanduk besar ditegakkan bersisihan, seakan-akan perseteruan dua kubu itu telah dibahasakan lebih awal
lewat barisan penanda. Dengan jumlah pemilih yang tak cukup banyak, aku yakin prosesi pencoblosan kepala desa kali ini takkan memakan waktu lama. Ketika gerombolan kami memasuki gelanggang, bisik-bisik warga beradu tepuk tangan menyambut kami. Tepukan itu jelas berasal dari orang-orang pendukung Bapak. Ada senyum yang nampak diupayakan susah payah oleh ibu di atas wajah pucatnya. Aku tak berani lama memandang sekeliling, hanya mampu kupandangi pergerakan langkah kakiku sendiri. Namun dari ekor mata, aku mampu melihat barisan pendukung kubu padi mengenakan kostum bertani. Banyak di antara mereka yang menenteng cangkul dan sabit sebagai penguat simbolisasi dukungan untuk junjungan mereka. Aku yang masih belum cukup umur hanya bisa menyaksikan ibu dan Mas Topan mencoblos bergantian. Ibu masuk lebih dulu, disusul kemudian Mas Topan. Dugaanku, Bapak sudah lebih dulu mencoblos dengan beberapa orang yang sempat mengawalnya. Entah sedang di mana Bapak sekarang. Usai Mas Topan keluar bilik, Pak Jasuni muncul begitu saja, lalu menyeretku untuk bergabung dengan yang lain. Di sebelah ruangan tamu kediaman Mbah Manten yang posisinya tak jauh dari balai desa, berjajarlah para pendukung Bapak, menyelip di antara mereka. Bapak tengah duduk termenung. Rupanya sejak tadi beliau di sini. Dari kekeruhan air mukanya, agaknya kengerian peristiwa semalam masih cukup membekas. Di sebuah kursi pojok yang terlindung, aku bergeming menyembunyikan diri. Alhamdulillah, proses pencoblosan sudah kita jalankan. Tidak ada aral melintang suatu apapun. Mbah Manten, sesepuh desa yang 2 tahun lalu menjabat, membuka suara selaku tuan rumah. Saat ini, proses pencoblosan warga masih dilangsungkan sampai pukul 12 siang nanti. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, Pak Rantau dan ajudannya akan masuk lewat timur balai desa, ucap Pak Salim, adik Mbah Manten. Saat ini mereka sedang menuju ke lapangan untuk melakukan pencoblosan. Sirap Nawa Baskara, celetuk orang pintar di sebelah Pak Jasuni. Mereka harus mencoblos tepat saat matahari menunjukkan pukul 9. Itu jadi sebuah kesalahan fatal karena kita sudah menangkalnya dengan datang mencoblos di pukul 8. Orang-orang nampak mengangguk-ngangguk. Di sini, di sudut persembunyianku, aku seorang yang menggeleng-geleng. Benar-benar tahayul yang menggelikan. Syirik, hina sekali. Sebuah hal yang besar yang sempat terlewatkan dari pengamatanku saat kali pertama masuk ke lapangan depan balai desa, kini seolah muncul begitu saja di dekat bilik perhitungan suara. Panggung setinggi 1 meter itu berdiri tegak, beralaskan karpet hijau dengan riasan taman buatan dan beratapkan lembar-lembar seng bergelombang. 2 kursi besar bak singgasana raja dijajarkan di atasnya. Sedang pada jarak keduanya, berdirilah meja kecil yang entah terlihat seperti pembatas atau justru penyambung. Di sanalah Bapak dan Pak Rantau ditahtakan dengan gagah. Setidaknya mungkin itulah yang dilihat oleh para pendukungnya. Bagiku, Bapak terlihat sedikit menggelikan dengan peci dan jas birunya. Penampakan yang baru kali ini kusaksikan. Di sebelahnya, Pak Rantau yang sudah tak lagi muda mengenakan pakaian safari. Peci hitam di puncak kepalanya menutup klimis rambut panjang beruban yang menjadi ciri khasnya. Janggut dan kumisnya disisir rapi. Berbanding dengan sosok Bapak yang nampak layu, Pak Rantau benar-benar dibanjiri karisma. Aku berani jamin, seluruh warga desa Kumitir hadir di sini. Lapangan yang biasanya nampak luas itu kini penuh sesak. Para petugas panitia pemilihan kepala desa nampak sibuk membenahi banyak hal diselingi dengingan speaker yang beriak memekakan. Di luar pagar bambu pembatas tinggi dada, kubu pendukung padi dan kentang nampak kentara sekali perbedaannya. Singkat cerita, penghitungan suara hampir saja dimulai. Di sisi kiri kerumunan, para pendukung Pak Rantau lengkap menenteng aksesoris peralatan bertani. Sedang di sisi kanan keramaian,
Para pendukung Bapak berdiri berdesakan dengan wajah cemas, berharap junjungannya yang baru pertama kali masuk ke kancah perpolitikan kampung itu menang. Mereka saling bercampur, tua muda, lelaki wanita, bahkan terlihat pula pedagang mainan dan makanan yang hadir menjajakan dagangan di batas keramaian. Aku duduk bersebelahan dengan Mas Topan, sedang ibu merapat bersama istri-istri para pendukung Bapak tak jauh dari kami. Di seberang kami, Pak Sanad sekeluarga duduk memandangi kami dengan culas. Tak kulihat Laras di sana. Sejak berusaha ku jauhi, ia tak lagi terlihat batang hidungnya di radius pengamatanku. Dengingan speaker nyaring terdengar. Seorang petugas penyelenggara pemilihan lurah bersuara mengantisipasi kegaduhan. Selamat siang, salam sejahtera para warga desa Kumitir sekalian. Bahwasanya sesi pencoblosan telah selesai. Kita laksanakan bersama-sama tanpa halangan suatu apapun. Sekarang kita akan memasuki sesi penghitungan suara. Mohon untuk para saksi diharapkan meneriakkan kata sah dengan tegas jika petugas mengangkat kertas suara sah, dan meneriakkan kata tidak sah jika petugas mengangkat kertas suara yang tidak tercoblos dengan baik. Mohon kerjasama para warga dan pendukung sekalian untuk tetap menjaga ketenangan dan ketertiban di area penghitungan suara ini. Setuju? Setuju! Penghitungan pun dimulai. Satu demi satu surat suara tercoblos diangkat. Riuh suara para pendukung menggelegar seiring para petugas pemilihan menorehkan turus demi turus di papan tulis dengan sebatang kapur. Di atas singgasana, Pak Rantau begitu bangga melihat perolehan suaranya yang nampak mendahului. Di seberangnya, Bapak terlihat koyu. Tatapan matanya kosong. Bergerak kanan kiri tak jelas. Sejurus dengan terengahnya napas yang keluar dari mulutnya. Pancaran aura serupa entah mengapa tergambar juga di wajah ibu. Sedang di sebelahku, keringat dingin membanjiri wajah Mas Topan. Konfigurasi itu mengisyaratkan ketidakwajaran. Menit demi menit berlalu, suara Pak Rantau jauh meninggalkan perolehan suara kubu Bapak. Tiap kali teriakan, "Padi, sah!" bergemuruh, Pak Rantau segera menyahutnya dengan senyum angkuh, menoleh ke arah Bapak. Peristiwa itu disaksikan oleh Pak Jasuni dan yang lain dengan penuh kedongkolan. Sedang di luar gelanggang, para pendukung kubu Padi bergembira ria, mengangkat cangkul dan sabitnya dengan penuh sukacita. Bagaimana tidak? Kemenangan jagoan mereka sudah jelas terlihat, dan ironisnya, aku pun merasakan kebahagiaan itu. Aku ingin Bapak kalah. Terik siang mulai berangsur menjadi jingga senja. Angin persawahan menyusup dari celah bangunan balai desa, menghembuskan kebekuan suasana. Terus perolehan suara Bapak tertinggal begitu jauh, teramat jauh. Jelas sudah Pak Rantau pemenangnya. Tiba-tiba, ketika tumpukan lembar kertas suara di atas meja panitia menipis, sebuah keanehan terjadi. Di atas singgasana itu, terlihat darah merah mengalir dari lubang hidung Pak Rantau kala ia menolehkan wajahnya dengan penuh keangkuhan. Bapak rupanya lebih dulu menyadari hal itu, namun ia seolah tak berani memberitahukannya. Begitu sadar, Pak Rantau sontak berdiri seraya menyeka aliran darah yang mengucur di atas kumisnya. Keriuhan tiba-tiba melengang, kesunyian mengepung. Puluhan pasang mata kini memelototi sosok calon lurah dari kubu Padi itu. Di saat kami semua lupa menahan napas, mulut lelaki tua itu menyemburkan darah merah ke arah panitia. Wah! Aku memekik tertahan. Kesunyian kini bak disengat petir. Pak Rantau kehilangan keseimbangan, lalu terpelanting ke belakang, ambruk, menghempas singgasananya sendiri hingga patah berserakan. Keriuhan mendadak pecah. Di tengah rusuhnya suasana itu, Pak Sanad berlari menyongsong raga mertuanya yang tergeletak begitu saja di samping Bapak. Bah, Abah kenapa, Bah? Di sebelahnya, Bapak berdiri mematung kebingungan. Dari tempatku berdiri, kulihat Pak Sanad mengambil sesuatu dari mulut Pak Rantau.
Sesuatu yang kecil dan hitam, bersimbah lendir bercampur darah. Begitu mataku berhasil menangkapnya, jantungku berdegup kencang. Itu adalah bulu ayam. Guna-guna. Suara Pak Sanad gemetaran seraya mengangkat bulu ayam basah itu. Ia kini menunjuk bapak yang berdiri bagai orang linglung. Kalian main guna-guna. Ini bulu ayam peliharaanmu bukan, Pak Hakim? Jawab. Keramaian langsung pecah. Licik. Bunuh tukang ayam itu. Bajingan. Bunuh. Tubuhku bergetar hebat. Sisi gelanggang kini dipenuhi pakian dan hujatan. Orang-orang mulai dorong-dorongan. Sabit dan cangkul mereka kini terangkat. Tepat di saat panitia pemilihan hendak menenangkan, kerusuhan menjelma. Para pendukung dua kubu saling bacok. Beberapa orang yang membawa parang dan sabit kini merangsek maju ke arah panggung singgasana. Aku sontak mundur ke belakang, membaur dengan para pendukung bapak. Namun tubuhku segera terombang-ambing ke depan panggung oleh kericuhan. Aku menyaksikan orang-orang dengan beringas membabat tubuh bapak dengan sabit. Tubuh kecilku terabaikan dari perhatian mereka. Dari sisi kanan, Mas Topan beringisut naik ke arah punggung membela bapak. Namun segera terjengkang ke arah lain dan disambut oleh keroyokan lain. Bunuh keluarga Hakim! Bunuh! Teriakan-teriakan itu menyatu dan bercampur, mengekakkan telingaku yang kian mendenging oleh kepanikan. Tangisanku pecah tanpa suara. Takut. Aku takut sekali. Aku bergegas mencari ibu, namun terhalang oleh pergumulan tubuh-tubuh yang terisi amarah itu. Dari ekor mata, kulihat Pak Jasuni sudah bersimbah darah di babat sabit dan golok. Tangisan, teriakan, makian, amukan semua melebur menjadi satu. Lalu ketika jarakku dengan panggung cukup dekat, aku menyaksikan kengerian itu. Tubuh bapak terlentang di tepi panggung bermandi darah. Wajahnya menengadah. Matanya yang kosong berhasil menemukanku. Ia menangis. Ada secuil penyesalan dan ketakutan yang teramat sangat tergambar di sana. Dikala mulutku hendak memanggil namanya, leher bapak tertebas oleh tajamnya bilah cangkul. Kepalanya copot dan menggelinding bersamaan dengan menyemburnya darah segar dari pangkalnya, lalu tersepak oleh keramaian dan mendarat di kakiku. Wajah bapak kini menghadapku. Mulutnya menganga lebar, sebelah matanya keluar sedang sisanya berwarna putih. Terbalik ke arah lain, napasku hilang seketika. Laju waktu pun terhenti. Suara-suara pun lenyap. Pandanganku kini mengabur, bias oleh kumpulan air mata di ujung pelupuk. Pemandangan di sekitarku nyaris penuhnya merah. Sekali waktu cipratan darah hangat membanjir ke kulit wajahku. Semuanya nampak bergerak dalam adegan lambat. Dengingan di telingaku bercampur dengan degupan jantung yang menggema. Aku bingung. Aku takut. Di puncak pergumulan emosi itu, lengan kananku ditarik. Kini tubuhku terseret oleh kekuatan yang begitu besar. Sebelum kesadaranku kembali, tubuhku terselimuti oleh kain sarung beraroma minyak angin. Lalu tatapanku terarah ke panggung. Dari celah keramaian itu, aku melihatnya dengan jelas. Sebuah kejadian yang mengguncang nalarku. Pak Sanad tengah memangku tubuh Pak Rantau sambil tersenyum ke arah gelanggang menyaksikan kerusuhan. Tangan kirinya terlihat menjepit lubang hidung mertuanya. Tubuh Pak Rantau kejang-kejang tak berdaya. Sedetik sebelum kain sarung itu menyeretku lebih jauh, Pak Sanad memelintir leher mertuanya dengan kejam. Tubuh calon lurah 2 periode itu diam, tak bergerak. Lalu kesadaranku lenyap ditelan kegelapan. Gendang telingaku bergetar manakala suara kentongan itu terdengar. Menyusul kemudian gemuruh beduk ditabuh bertalu-talu. Tak lama setelahnya, azan berkumandang dengan syahdu. Dan segera aku kenali suara Zaini, temanku mengaji. Pandanganku menajam, namun tak juga kujumpai secercah cahaya di bilik bau apak ini. Tubuhku yang bau amis
lunglai, tak berdaya. Begitu kekuatanku terhimpun dan berhasil mendudukkanku, kesadaranku menjelma. Aku tengah berada di gudang musola. Di sekelilingku, tumpukan kitab Al-Quran usang dibiarkan termakan usia. Di bawahku, tikar pandan tergelar menjadi alas. Sarung kotak-kotak beraroma sitrun dan minyak wangi ini adalah milik Bahdullah. Ternyata beliaulah yang menyeretku kemari. Bahdullah telah menyelamatkanku. Segala yang telah kusaksikan kini mengemuka dalam layar ingatan. Sebentar lagi, semua ini akan tersimpan menjadi kenangan buruk. Banjir darah di atas singgasana lurah. Potongan-potongan adegan itu mulai terjahit di kepalaku. Pak Rantau memuntahkan darah, Pak Sanad datang menolong, Mas Topan dikeroyok, dan Bapak dicangkul. Dadaku sesak, tangisku kembali pecah, bahkan sebelum kumandang azan yang dilantunkan oleh Zaini itu tuntas. Aku terus mematung. Dalam ketiadaan cahaya ini, aku kehilangan naluri tentang waktu. Begitu kuhitung jumlah suara takbir dan bacaan sholat di luar sana, aku segera mendapat jawaban bahwa saat ini sudah dikepung malam di waktu Isya. Kesunyian menjelma usai zikir lepas sembahyang. Di ujung kesunyian itulah Bahdullah masuk ke dalam gudang membawa senter besarnya. Assalamualaikum. Tangisanku pecah menjawab salam itu dengan terbata. Waalaikumsalam. Aku segera ambruk dalam pelukan guru mengajiku. Yang terpenting kamu selamat yuk. Bahdullah menyodorkan sepiring kue cucur dingin. Aku tak menyentuhnya. Secangkir teh hangat yang kugenggam dengan kedua tangan sudah cukup menjaga kewarasanku. Apa ibu saya selamat, Mbah? Tanyaku dalam tatapan kosong. Kami duduk berhadapan di dalam gudang itu, berteman api kecil lilin yang menari-nari. Bahdullah menggeleng. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku telah kehilangan daya untuk menangis. Jiwaku lenyap entah di mana. Untuk sementara, kamu aman di sini. Para pendukung Pak Rantau masih panas dan berusaha mencarimu. Polisi masih berjaga-jaga. Tapi aku tidak bisa yakin jumlah mereka bisa mengatasi kekacauan ini semua. Jelas Bahdullah dengan nada lirih. Suara jangkrik mengisi kesunyian. Sejak tadi hati dan pikiranku dipenuhi banyak hal. Namun peristiwa terakhir yang kusaksikan sebelum sarung Bahdullah akhirnya menyembunyikanku kini kembali mengemuka. Pak Sanad pelakunya, ucapku singkat. Bahdullah terperanjat. Pak Sanad, maksud kamu apa yuk? Sedikit tak yakin, aku memberanikan diri menyampaikan apa yang kulihat. Bahdullah nampak ragu, lalu disusul dengan berpikir keras. Kalau berdasar ucapanmu, mengapa Pak Sanad harus mengguna-guna Kiai Rantau? Rasanya mustahil. Kiai Rantau itu ayah mertuanya sendiri. Pak Sanad bahkan yang selama ini rajin mengkampanyekan beliau. Tapi apa yang saya saksikan itu benar adanya, Mbah. Sangkalku membela diri. Lagi pula, Bapak dan yang lain tidak akan sampai tega berbuat demikian. Selama ini kubu Bapak hanya terus-terusan membela diri. Guru ngajiku yang sepuh kembali berpikir dan mengelus-ngelus jenggotnya. Usai jeda hening yang cukup lama, beliau berkata, jika seorang lurah atau calon lurah lengser karena suatu perkara, maka secara hukum carik setempat akan naik tahta menjadi penggantinya. Aku terperangah. Pak Sanad adalah carik di kantor balai desa, sekretaris yang selalu mendampingi bapak mertuanya. Mungkinkah dia mengguna-guna mertuanya sendiri untuk menggantikan kedudukannya? Tapi sebaiknya kita tidak terburu-buru berprasangka yuk, sambung Bahdullah. Tapi apakah kita juga mau diam saja dengan adanya wawasan ini, Mbah?
Telunjuk Mbah Dullah mengisyaratkanku untuk terdiam. Aku meringkuk membekap mulut. Yang terpenting sekali lagi, ucap Mbah Dullah lirih, kamu masih selamat yuk. Tetaplah berada di sini sampai situasi aman. Nanti aku dan Mbah Nyai akan bawakan makanan buat kamu setiap waktu sembahyang. Sementara ini, cucurnya dihabiskan dulu. Mbah Dullah buru-buru beranjak pergi. Sebelum sosoknya menghilang, ia menoleh ke arahku seraya memperingatkan, jangan berpikir dan berbuat macam-macam dulu. Hari-hari berikutnya aku habiskan di dalam kegelapan gudang apak. Tubuhku kosong berbiji mangga yang dikeruk isinya, tergantikan oleh gemuruh emosi yang tercampur antara amarah, sesal, kesal, benci, dan sedih. Ibu, bapak, dan Mas Topan telah tiada, mati dengan cara yang menyedihkan. Hampir setiap hari ku dengar derap-derap langkah para penduduk yang berseliweran mencariku. Di sela-selanya ku dengar sepotong demi sepotong kejadian di luar gudang lewat obrolan orang-orang yang kebetulan lewat di sekitar gudang musola. Tiap pekat malam menjelang, aku memanjat celah lubang gudang selebar 3 kilan, serupa ventilasi untuk sekedar keluar buang hajat di kali kecil di belakang kebun. Lalu kembali ke persembunyianku tanpa ketahuan. Aku sudah lupa waktu, lupa hari, dan sarapan pemberian Mbah Dullah hanya kusantap separuh dan kutuntaskan sisanya di waktu malam. Aku tidak lapar. Dengan kebaikannya, Mbah Dullah terus-menerus memberikan perhatian dan informasi terkini di luar gudang. Dari penuturannya, Pak Jasuni dan yang lain dikabarkan tewas terbacok dan tercangkul, sedang sebagian yang hidup masih dirawat di rumah sakit. Rumahku sudah hangus menjadi arang, dibakar oleh para pendukung Pak Ranto yang tak mengetahui kenyataan yang terjadi. Sejauh yang dikabarkan, korban jiwa yang meregang nyawa telah mencapai 24 orang dari kedua kubu, termasuk bapak, ibu, dan Mas Topan. Kondisi terbaru sesuai yang kuperkirakan, Pak Sanad sementara dinaikkan menjadi kepala desa dadakan. Lebih dari itu, ia pun mewarisi hampir seluruh harta warisan Pak Rantau. Bajingan, iblis. Dikala marahku mulai memuncak, aku terkaget mendengar ketukan di pintu bilik gudang sempit itu. Tiba-tiba kulihat bayangan Mbah Dullah masuk bersama seseorang. Badanku segera bersikap siaga. Betapa kagetnya aku melihat Mbah Dullah berdiri bersama seseorang yang sama sekali tak pernah muncul dalam dugaanku. Laras, ngapain kamu di sini? Aku memasang kuda-kuda bertahan. Laras kini bersimpuh, disusul suara Mbah Dullah bernada bijak. Laras mau punya kabar yang harus kamu dengar. Biar dia yang menyampaikannya sendiri yuk. Tak lama kemudian Mbah Dullah berlalu, meninggalkan kami berdua dengan pintu gudang yang dibiarkan terbuka. Baik, aku mau menyampaikan banyak hal, ucapnya lirih. Bapakmu pelakunya, Ras. Bapakmu yang membunuh keluargaku, mengguna-guna seluruh keluargaku sampai mati dengan kondisi seperti ini. Laras mengangguk-angguk dengan air muka sedih. Aku tahu, Bay, itu benar. Aku gak akan menyangkal dan aku kesini untuk memberitahu kamu lebih banyak lagi hal tentang bapakku. Kebingunganku melandaku, lalu kecurigaan datang menyusulnya. Apa buktinya kalau kamu benar-benar sekedar ingin memberitahu sesuatu? Bagaimana kalau kamu kesini kalau disuruh sama bapakmu untuk bunuh aku, hah? Astagfirullah, enggak, Bay, enggak akan. Demi Allah, aku ada di pihak kamu, Bay. Lillahi ta'ala, sumpah. Wajah Laras mengiba penuh kesedihan. Air matanya perlahan mengalir. Aku masih belum bisa percaya. Bisa jadi itu air mata buaya. Ia berkata, kamu ingatkan, Bay, waktu aku pertama kali memperingatkan kamu supaya membujuk bapakmu supaya mundur dari kontes pemilihan lurah. Itu karena aku khawatir sama kamu dan keluargamu. Simbah dan bapakku itu sangat klinik. Dan sekarang kita sama-sama tahu kalau bapakku itu emang setan, Bay. Dia tega mengguna-guna Simbah.
Mengguna-guna? Bapakmu itu memelintir leher simbahmu, Ras. Pak Rantau itu masih hidup waktu terkena guna-guna di atas panggung. Lalu bapakmu itu yang mengakhiri hidupnya. Laras membekap mulutnya, memandangiku dengan mata melebar. Ia kini terduduk lunglai. Aku kira Simbah mati oleh ajian Nyai Genggong. Ternyata Nyai Genggong? Ya, nama mistis itu kini mengemuka dalam ingatanku. Sosok nenek tua berkepala terbalik yang muncul saat Mas Topan kesurupan. Laras dan aku kini beradu pandang. Kami telah saling bertukar informasi penting. Mau kamu apa sekarang, Ras? Tanyaku tajam. Aku sudah tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa. Laras menatapku tajam, lalu berkata mendesis menyerupai bisikan. Aku tahu cara membunuh bapakku. Jantungku berdegup. Sebelum aku meminta penjelasan, Laras kembali melanjutkan ucapannya. Bapakku itu kebal oleh perlindungan ilmu hitamnya, tapi aku tahu cara membuatnya mati oleh pandangannya sendiri. Ada sedikit rasa takut kala Laras mendesiskan ucapan itu. Kenapa kamu memberitahukan ini kepadaku, Ras? Suasana hening. Sebab aku adalah tumbalnya, Bay. Suara Laras bergetar. Lalu ia mulai menangis. Salah satu syarat ilmu hitamnya adalah bapak harus memperkosa anaknya sendiri. Aku sudah disetubui bapakku sejak usiaku 6 tahun. Astagfirullahaladzim. Di sisi lain, lolongan anjing hutan menyayat hening malam. Sudah hari ke-7 sejak peristiwa itu. Angin malam bertiup sepoi, menggerakkan dedaunan pohon kering, bergesek kemerisik jurus dengan gaduhnya bebunyian jangkrik. Aku melangkah pelan menyusur kebun jagung. Hati-hati sekali ku bawa langkahku. Satu-satunya sumber penerang hanyalah berasal dari atas sana, dari bulat sempurna bulan di angkasa, purnama jingga. Tanpa alas kaki, aku tiba di tepi kali besar. Pantulan langit malam bergoyang pada permukaannya. Aku mulai celingukan, memastikan tiada satupun sosok manusia selain diriku seorang. Aman, aku sendirian. Di sebuah bongkahan batu besar aku duduk bersembunyi. Lalu dalam kelenggangan itu, pikiranku kembali terpicu, terlempar pada sisa obrolanku dengan Laras di bilik apa gudang musola. Mbah Dullah sudah berada di sampingnya, menenangkan tubuh anak gadis yang nyatanya tak lagi perawan itu. Disetubuhi oleh bapaknya sejak ia bahkan masih belum bisa membedakan sandal kanan dan sandal kiri. Mengerikan. Sungguh ayah yang biadab. Kita akan selesaikan ini bersama-sama, Ras. Aku berusaha keras menenangkannya. Usai mendapat dukunganku secara lisan, tangis Laras mereda. Ia lantas berkata, ada 3 pantangan bapak. Matanya tidak boleh terkena air rendaman kapulaga, tidak boleh keluar saat purnama, dan tidak boleh menyeberangi kali Sepajero di tepi desa dengan telanjang kaki. Jika larangan itu terlanggar berurutan, ajian Nyai Genggong akan keluar dari tubuhnya, dan dia akan kehilangan kekuatan. Mbah Dullah menggeleng-geleng lembut. Astagfirullah. Bagaimana kamu tahu semua ini? Tanyaku polos. Syarat dan pandangan itu diucapkan oleh dukun panutan bapak. Aku berada di sana waktu kalimat itu diucapkan. Ingat, aku adalah tumbal, Bay. Aku selalu dibawa serta tiap bapak menguatkan lagi isi ajiannya. Laras menjawab dengan mantap walau tersiap oleh sisa isakan. Ia lantas mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya. Dalam keremangan cahaya lilin di dalam gudang, aku melihat sebuah ikat pinggang kulit berwarna coklat. Pada permukaannya terdapat banyak ukiran raja bertuliskan aksara Jawa. Na'udzubillahi min dzalik. Apa itu, Ras? Mbah Dullah terheran-heran menyaksikan benda itu. Aku bergidik memandangi benda yang mengeluarkan wangi kemenyan itu. Ini ikat pinggang yang selalu melindungi bapak dari ilmu kebal. Jika benda ini dimusnahkan, habis sudah nasib bapakku.
Kini, selang 2 hari sejak malam pertemuan itu, setelah berulang kali melakukan pemantapan rencana, aku terpekur di balik batu kali besar. Membentang di hadapanku permukaan sungai Sepajero yang sekali waktu beriak kala angin malam menyentuhnya. Aku mengeluarkan ikat pinggang mistik itu dari balik sarung. Tak terbayangkan betapa paniknya Pak Sanat mengetahui salah satu benteng ajiannya raib. Apalagi sampai tahu jika sebentar lagi aku yang akan memusnahkannya. Aku kembali memutar rencana yang telah disusun oleh kami bertiga. Aku, Laras, dan Bahdullah. Malam ini, di malam purnama ini, Pak Sanat akan menidurkan seisi rumah agar bisa meniduri anak gadisnya demi membayar syarat akan tahta lurah yang baru diraihnya. Pada kesempatan itu Laras akan menyembur muka bapaknya dengan air rendaman kapulaga. Air itu akan membuat matanya panas, sebab kunci ilmu kebalnya kini berada di tanganku. Laras akan berlari menggiring bapaknya keluar setelah Bahdullah membuang seluruh alas kaki di rumah Pak Sanat. Begitu mereka pergi, Bahdullah akan merangsek maju ke dalam rumah dan mencari bukti-bukti penggunaan ilmu hitam Bapak Laras yang biadab itu. Jika benar hitunganku, maka Laras akan muncul bersama bapaknya di sini, di tepi sungai ini. Bay, bakar bay. Aku terperanjat, suara Laras samar terdengar di kejauhan, terbawa angin malam yang sepi. Sontak aku berdiri berlari telanjang kaki menuju tengah sungai besar Sepajero. Jantungku kini bertalu-talu, deru nafasku mulai memburu. Dalam kegelapan itu, ku angkat kedua tanganku tinggi-tinggi. Ikat pinggang berbahan kulit itu melilit di tangan kiriku. Sedang di tangan yang lain tergenggam pematik api usang milik Bahdullah. Lalu langkahku terlunta, melawan arus sungai dari sisi kiri yang santun di tepian dan ganas di bagian tengahnya. Bermodalkan intuisi semata, kakiku menjejak-jejak dasar sungai yang dilandasi batu kali tak beraturan. Dapat kurasakan sekali waktu kulit kakiku robek oleh material tajam di dasar sana. Tapi rasa sakit itu lenyap begitu saja oleh rasa takut dan kepanikan. Nafasku nyaris mencapai ujungnya. Separuh lebih tubuhku telah terendam. Suara Laras kembali terdengar samar di antara gemercik arus air, bersahutan dengan suara geram seorang laki-laki yang kupastikan adalah Pak Sanat. Bay, tolong, nyalakan bay. Bangsat Koras, berhenti, kata bapak. Aku cekatan menyalakan pematik tua itu dan dengan segera membakar sabuk kulit yang melilit di tangan kiriku. Api segera menyala. Panasnya api sontak membakar kulitku, menjalar begitu cepat ke sekujur badan dipicu air rendaman kemenyan pada lilitan sabuk itu, mengeluarkan aroma tak karuan. Aku mengerang kesakitan. Darahku sangat penting untuk menuntaskan ritual ini. Titik api di pucuk tangan kiriku menandai keberadaanku. Aku membalikan badan semampunya dan segera menjumpai Laras telanjang bulat menuju ke arahku, menuju ke kali. Kecipak air dan suara-suara panik Laras saling bersahutan. Didorong oleh emosi, bayangan gelap Pak Sanat mengekori laju lari anak gadisnya dan kini turut berkecipak menuju ke tengah sungai. Rasa sakit yang luar biasa menguar dari puncak tangan kiriku yang terangkat tinggi. Keringatku bercucuran, namun mataku tetap lekat memandang ke depan, ke arah Laras yang menangis ketakutan mendekatiku membelah sungai. Dengan api yang menyala di tanganku sebagai sumber satu-satunya, aku dapat menyaksikan kengerian pada sosok lelaki yang mengejar Laras. Wajah Pak Sanat nyaris tak kukenali. Sekujur permukaan kulitnya berwarna merah, penuh jerawat bernanah. Kedua matanya memerah, sedang mulutnya menyalak beringas. Ia lalu terhenti di tengah pengejaran saat menyadari separuh tubuhnya telah tenggelam. Saat wajahnya kembali menengadah, Pak Sanat membelalak. Di hadapannya, terpisah sekitar 3 depa, Laras bersembunyi di balik badanku. Mataku nyala melototi sosok lelaki biadab itu. Gigiku gemeretak, hasil paduan menahan rasa sakit terbakar lilitan ikat pinggang kulit dan menahan dendam yang seminggu lebih kupendam. Bayu,
Ia membisikkan namaku antara heran dan kaget. Aku menggeleng. "Saya malaikat maut." Begitu ucapanku terlontar, muncul satu bayangan lagi di belakang Pak Sanad. Sosok renta itu muncul begitu saja dari balik aliran sungai. Tubuhnya Igenggong, memanjang bak karet yang melar dibakar, meninggi melebihi sosok Pak Sanad. Wajah keriputnya menyeringai, memperlihatkan barisan gigi hitam dan mata berlubang yang mengalirkan darah segar. Lalu, tanpa disadari oleh Pak Sanad, kedua tangan nenek itu meraih ujung kepala dan pangkal dagunya. Dalam satu gerakan cepat, kepala Pak Sanad terpelintir ke arah belakang. Krak! Aku dan Laras terkesiap. Dalam kesunyian itu, tubuh Pak Sanad ambruk ke permukaan air dan dengan segera terbawa arusnya. Aku dan Laras berusaha keras menahan pijakan agar tak terseret aliran sungai yang begitu deras di bawah kaki. Lalu sosok Nyai Genggong mendekat. Tubuhnya yang panjang bergerak pelan menuju kami. Tangan dingin Laras mencengkeram lenganku. Makin keras seiring mendekatnya iblis rentak itu. Begitu jaraknya hampir 1 meter, suaraku bergetar terlontar. "Pulanglah ke neraka!" Sigap ku benamkan lengan kiriku ke dalam air. Api segera padam. Sejurus dengan menghilangnya sosok Nyai Genggong yang kini menjelma menjadi teriakan serak membahana memecah keheningan malam purnama. Rasa perih yang luar biasa menghujam di genggamanku. Desiran darah kini seolah kembali mengalir, menghangatkan tubuhku yang sejak tadi dihujani miliaran emosi. Secara perlahan, aku dan Laras kembali ke tepi sungai. Di sana, di bawah siraman cahaya purnama, jasad Pak Sanad mengambang terbawa arus pelan menuju kegelapan. Kain sarung basah pemberian Badullah yang melingkar di tubuhku segera kuberikan pada teman karibku. Tak ada kata yang tercipta. Kami berdua meninggalkan tempat kejadian yang takkan terlupakan dalam hidupku. Desir angin subuh menerpa wajahku saat mobil bak terbuka yang kutumbangi bersama Laras melewati batas kecamatan. Sudah sejam lebih kami berkendara, menumpang truk pembawa sayur milik keponakan Badullah. Usai peristiwa tengah malam purnama tadi, aku dan Laras segera berkumpul di gudang musola, berkemas barang dibantu oleh Mbah Nyai, istri Badullah. Ujung tangan kiriku tergenggam menyatu, matang, terpanggang, yang kini menyerupai gumpalan bola daging. Bau amis menguar dari sana, tapi semua itu tak terasa sakit oleh sebab menjalarnya kelegaan di dalam dadaku. Aku melirik ke arah Laras. Ia mengangguk. Ada sebuah kesepakatan yang terbentuk. Masih 2 jam lagi sampai lokasi tujuan. Aku dan Laras akan bersembunyi di kediaman keponakan Badullah sampai masa tenang tiba. Entah sampai kapan. Masa di mana cerita banjir darah di atas singgasana lurah akan menguak misteri terbesar di dalamnya. Masa di mana mereka semua akan mengenalku, mengingat namaku selamanya. Dan kisah ini selesai. Terima kasih buat author Swita Kartika. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah mau menyimak kisah ini di sini. Dan makasih ya buat teman-teman yang udah mampir ke channel Cadangan Mimin. Dan yang belum mampir, bisa ya mampir, itu ada di layar akhir, nanti disentuh saja. Nanti akan langsung menuju ke channel Cadangan Mimin, atau nanti ada di deskripsi ya, linknya sudah ada, tinggal disentuh saja. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah.